Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dr. Titi yang selalu perhatian pada Kulon Progo. Ya. Kulon Progo. Dan terima kasih sekali. Jadi kita tadi sangat surprise dulu, ini bukannya Kulon Progo gitu ya. Ternyata yang dipakai senam Kulon Progo. Dan ini baru di launching 2 minggu yang lalu. Jadi dulu selalu ada, cuma masih nasional ya. Jadi ini kita pengen yang versi Kulon Progo dengan lagu Kulon Progo, dan alhamdulillah hanya 5 menit. Tapi di 5 menit tadi ternyata ketika kita tadi, saya yakin ya, yang serius sekali ini bisa kita jadi fresh lagi. Harapannya seperti itu ya. Tadinya 7 menit kelamaan gitu ya. Nah, akhirnya dipotong 5 menit gitu. Oke, terima kasih. Kita akan menyampaikan penerapan teknologi tepat guna dalam layanan gizi masyarakat di Kulon Progo. Jadi kalau tadi di Sleman mungkin tentang EPPGPM, kita juga sebetulnya itu, tapi sebelum itu kita ada. Dan terima kasih sekali, tadi saya sudah diskusi banyak dengan Dr. Titi, bahwa kita kemarin Mas Wayan sama Mas Epi sampai sekarang, masih terus ya, masih akrab terus gitu ya, berdua terus gitu ya. Terima kasih sekali karena kita banyak dibantu, dan alhamdulillah dari kuliah lapangan yang dari ini prodi gizi, kita sangat terbantu sekali, dan ini kita sampaikan juga ke prodi yang lainnya. Bahkan ada yang lainnya itu mungkin sistemnya agak beda, dan kita yang dengan yang gizi ini mungkin agak match dengan kita. Jadi alhamdulillah banyak manfaatnya. Ini profil Kulon Progo. Jadi ini kalau kita lihat tadi kan banyak ya, ada yang dari Jawa Tengah ya, ada dari Salatiga ya yang tadi dapat door prize. Ada juga yang dari mahasiswa tahun berapa ini, tahun 2019, 18, 19 ya. Masih muda banget gitu ya kalau lihat ini, masih imut-imut sekali. Kita mungkin ada yang belum tahu bahwa Kulon Progo itu, kalau tadi Mbak Lasda bilang paling ujung gitu ya. Sebetulnya Kulon Progo itu, Jakarta itu masuk Kulon Progo juga gitu kan. Kan kulonnya Sungai Progo itu kan sampai Jakarta sana juga masih Kulon Progo gitu ya. Jadi ini Kulon Progo ini salah satu kabupaten di DIY, yang kita hanya ada 4 kabupaten dan 1 kota madya, tapi kalau dari Pemdanya kita itu paling miskin di DIY gitu ya. Tapi mungkin agak sedikit sombong gitu ya. Karena banyak sekali karena miskinnya, jadi kita agak kreatif. Katanya orang bisa orang miskin tuh untuk survei harus kreatif kan gitu ya. Nah, karena kita kreatif, jadi banyak sekali kita dijadikan kelinci percobaan dalam tanda kutip ya. Jadi pilot project, macam-macam pilot project. Tapi kita alhamdulillah dengan pilot project itu kita memang agak susah, tapi kita selalu yang pertama. Masalah nanti gagal atau berhasil lah itu nanti. Tapi bahwa kita dengan keterbatasan sumber daya, terutama yang dari finansialnya, kita jadi banyak terbantukan karena sebagai banyak pilot project. Kebetulan ketika kemarin Pak Bupatinya masih Pak Hasto, ya, itu banyak sekali kita mau dari luar negeri, mau di ini, kita lari terus berat, tapi seneng ada ya gimana sih, ngeri-ngeri sedap gitu ya. Maksudnya kita harus lari, tapi kita juga senang, dan ada susahnya juga seperti itu ya. Jadi semuanya. Kita ada 12 kecamatan, kalau sekarang istilahnya di Kulon Progo bukan kecamatan, Kapanewon gitu ya. Karena dengan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta ini baru diadop oleh Kulon Progo. Jadi yang sudah mengadop satu-satunya kabupaten di Kulon Progo dengan Undang-Undang sekarang kecamatan namanya Kapanewon, sementara yang kelurahan namanya tetap kelurahan, yang tadinya desa menjadi kalurahan ya, seperti itu. Jumlah penduduk kita seperti itu. Ini visinya, karena ini kita belum punya ini ya, belum punya bupati baru, ini wakil bupati. Jadi tadinya karena Pak Hasto naik jadi kepala BKKBN, wagubnya naik jadi bupati. Nah ini yang wakil bupatinya belum ada yang definitif ya, seperti itu. Kita untuk visinya terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tentram, berkarakter dan berbudaya berdasarkan iman dan takwa. Untuk misinya kita terutama yang kesehatan ini ada di misi pertama, mewujudkan SDM. Ininya mana? Oh ya, yang mewujudkan SDM yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan budaya. Inilah yang diampu oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan juga Dinas Kebudayaan. Kita ada di sini. Ini kalau kita targetnya ini sebetulnya kita sudah terpenuhi ya. Ini angka harapan hidup kita sekarang itu ada di 75, sekian. Nah, angka harapan hidup ini kalau DIY ini paling tinggi se-Indonesia.
dan Kulon Progo adalah paling tinggi di DIY. Nah, makanya Kulon Progo ini paling tinggi se-Indonesia. Kadang-kadang kita sering jobnya itu miskin tapi umurnya panjang. Jadi umur panjangnya itu karena miskin atau memang karena miskin tapi ayem gitu loh. Biar miskin asal ayem gitu ya. Jadi umurnya panjang ini kadang-kadang sering guyonan kita. Mending umurnya panjang tapi miskin atau umurnya pendek tapi kaya umurnya panjang lah. Ini yang kadang-kadang kita ini kan. Karena indeks kebahagiaan juga ternyata paling tinggi. Jadi tadi miskin tapi bahagia. Lah ini susah loh ya kayak gitu ya. Jadi orangnya nerimo gitu ya. Kalau tadi Mas Mas Romi ya, itu ternyata saya juga Sleman Mas. Ya, tapi kerjanya di Kulon Progo, jadi saya bela Kulon Progo juga gitu ya, seperti itu. Kulon Progo dan Sleman. Ini kita angka kematian ibu ini kita sudah berbagai macam dan kita tahun 2018 kemarin kita paling rendah di DIY. Kita kalau di angka 58, tapi tiba-tiba di 2019 ini kita terkaget-kaget sampai Lebaran itu kita masih di angka 2. Tiba-tiba Lebaran hari pertama Lebaran itu meninggal 2. Ini yang kita kaget sekali kan langsung 4 ya. Desember kemarin akhir-akhir Desember itu 1 saya ini mbok yo nanti gitu ya. Tapi ternyata kematian nggak bisa diinikan gitu karena ikutnya jadi ikut yang ini. Ini langsung naik karena kebetulan di tahun 2019 kehamilannya juga turun. Jadi kan maksudnya angka yang ibu hamilnya jumlahnya turun, jadi langsung naik langsung hampir 2 kali lipat ya kalau dari angka. Tapi kalau kita masih ini dibanding nasional kita jauh banget karena nasional masih di angka 305 ya, kita sudah di 102. Ini untuk dan ini kematian ini tadi saya sempat diskusi sama Dr. Titi bahwa kita 5-5-nya sudah di rumah sakit dan 4 sudah di Sarjito. Jadi dari ANC-nya pun sudah ada yang 3 itu dari Sarjito. Jadi kita bisa apa ketika orang dengan cancer hamil, harusnya nggak boleh hamil. Orang dengan jantung harusnya nggak boleh hamil, tapi hamil gitu ya. Ini bisa apa? Tapi paling tidak kita sudah punya ini ada Rindu KIA, ada Bumilku yang untuk dari awal udah ketahuan ini risiko tinggi. Ini risiko tinggi itu sudah terpetakan dan ANC-nya pun sudah di Sarjito ya. Ketika tinggal nunggu waktu kan seperti itu ya. Nah ini kita dengan punya itu sebenarnya kita bisa mapping dari awal risiko tinggi. Jadi kalau naik turun ini kita sudah ada reasoningnya bahwa kenapa ini dari awal sudah ketahuan dan sebagainya seperti itu. Ini angka kematian bayi, kalau angka kematian bayi insya Allah kita masih rendah ya, masih di angka 47 dari di angka 8,7 9 berapa itu 9,7 masih di bawah jauh ya di ini kan. Ini kebijakan-kebijakan yang terkait dengan gizi karena tadi sempat ini bahwa antara gizi dan ibu hamil dan ini tuh keluarga ya kesehatan keluarga itu sangat tipis ininya ya karena memang selalu nyambung banyak sekali regulasi yang telah kita susun dari ANC terpadu, dari PONET dan sebagainya, ya instruksi Bupati untuk kawasan tanam sara rokok, karena ini penting sekali. Tadi sempat diskusi, saya pagi-pagi sudah ke Puskesmas dan sempat diskusi, ternyata ibu hamil dengan risiko tinggi yang harusnya prevalensi itu 20%, kita itu sudah di angka 26. Jadi sudah melebihi prevalensi ini kenapa? Ternyata ya saya nggak tahu apa pola hidup atau gimana ini ternyata risiko tinggi kita semakin tinggi. Ada yang memang kalau istilah kemarin kita sempat diundang di Bantul, kalau orang Bantul bilang tempat kami itu pemberani gitu ya. Jadi harusnya udah risiko tinggi nggak boleh hamil, tapi ternyata juga cukup berani tadi menanggung manajemen risikonya cukup ini ya seperti itu. Ini banyak regulasi yang sudah kita susun. Ini kalau surveilan gizi saya kira semuanya sudah paham ya bahwa kita pengamatan terus-menerus dan kita juga kebetulan kita juga jadi lokus stunting yang pertama. Jadi kita nanti akan sampaikan 8 yang pertama di sebelum 100 ya. Ini kalau ini teori aja ya. Jadi semua sudah paham ini. Nah, ini sistem pencatatan dan pelaporan. Kita mulai mungkin kita dari SIP dulu. Jadi SIP ini sistem informasi di Posyandu yang sekarang ini sudah direvisi, sudah mengelaborasi, jadi sudah disinkronkan dengan EPBGBM, juga sudah disinkronkan dengan data ini ya, data timbang ya, aplikasi timbang. Juga sudah dengan scorecard-nya ini Kemendes ya, Kemendes yang dengan stuntingnya.
Ini di Posyandu, semuanya di Posyandu. Yang ini sampai mana kader ini kompetensinya. Jadi sampai ID. Jadi identitas diri, hasil penimbangan dan sebagainya. Terus di Puskesmas ada aplikasi timbang yang ini dikembangkan juga dengan nutrisionis yang kemarin terima kasih Mas Habib dan Mas Wayan membantu bagaimana ngelingkan antara aplikasi timbang dengan EPPGBM. Ya dari sini. Terus ini pakai tadinya ini di Dinkes, awalnya ini pakai Google Drive, sekarang udah EPPGBM. Tadi saya mencoba, ternyata ketika saya masuk login gitu dengan saya sebagai kepala bidang kebetulan sebagai stakeholder ya, ternyata nggak bisa, dari saya nggak ada ekspor import itu nggak ada. Jadi kalau yang saya masuk sebagai puskesmas itu baru ada. Nah, seperti itu. Ternyata memang beda-beda ketika kita masuk sebagai apa gitu ya. Ini informasi di Posyandu adalah seperangkat alat penyusunan data. Jadi ini format-formatnya, ada 6 format ya. Informasi berkaitan dengan kegiatan, kondisi, dan perkembangan di Posyandu. Kita punya sekitar 900 sekian Posyandu ya. Jadi ada ini kan. Karena berbagai komponen, jadi di SIP ini bukan hanya masalah gizi. Jadi juga masalah ibu hamil, terus imunisasi, dan sebagainya. Itu masuk ada di situ. Jadi nanti yang khusus untuk gizi, sama kader dan juga dari ada yang memang kader lapor, ada juga yang tenaga puskesmas ngambil itu memasukkan di dalam data timbang. Data timbang nanti masuk di dalam gizi ya, seperti itu diimport. Tadinya masih masuk sini terus diulang-ulang seperti itu. Nah, ini terima kasih sekali bahwa sudah dibantu tinggal ngelingkan. Ini manfaat SIP menjadi bahan acuan bagi kader Posyandu untuk memahami permasalahan sehingga dapat mengembangkan kegiatan yang tepat dan disesuaikan dengan kebutuhan sasaran sebagai informasi yang tepat guna, tepat waktu mengenai pengelolaan Posyandu. Jadi untuk SIP ini sudah ada revisi di tahun 2019 kemarin sesuaikan dengan kondisi stunting laporannya yang dari BKKBN bagaimana, dari Kemendes bagaimana, ini sudah masuk di dalam situ semua. Dan SIP ini sudah banyak juga dikunjungi untuk kaji banding. Dari Bali, dari Sumatera Utara dan sebagainya, itu langsung ke desa gitu ya, seperti itu. Sebagai informasi tepat guna untuk dan tepat waktu mengenai pengelolaan Posyandu, agar berbagai pihak yang berperan dalam pengelolaan Posyandu dapat menggunakan untuk membina Posyandu demi kepentingan masyarakat. Jadi sekarang kan apa-apa semuanya muaranya di Posyandu. Jadi saya kadang-kadang ibu kader ini luar biasa. Dia tanpa gaji, ya mungkin gajinya sedikit sekali. Kalau di tempat kami itu hanya 30.000 setahun. Ini baru mau naik tahun ini 50.000 per tahun. Sebulan ya, sebulan 50.000 dapat ini kan. Kadang-kadang ada tambahan dari desa, ini dana untuk operasional. Dari puskesmas ada dana untuk transport. Tapi seberapa gitu ya. Tapi luar biasa. Jadi ya memang orang yang jadi kita pun mungkin saya di desa saya mungkin juga belum siap untuk jadi kader gitu ya seperti itu. Karena untuk kader ya memang itu tadi dapatnya nanti di sana gitu ya, selalu seperti itu. Ini prinsip pelaksanaan SIP, jumlah kader minimal 5 orang di Posyandunya, adanya pembagian tanggung jawab, pengisian yang merata, sistem 5 langkah terlaksana, tidak ada register lain. Jadi kalau dulu kan banyak sekali register, sekarang hanya itu, dan prinsip SIP bank data Posyandu. Ini pelaporan dan instansi lain diambil dari SIP tadi. Ini ada 6 format ya. Format pertama yang register kematian balita dan kematian ibu hamil dan nifas. Format kedua register balita dan wilayah kerja Posyandu. Register kedua berisi WUS ya dan PUS di wilayah kerja Posyandu. Yang 4 register ibu hamil nifas ya. Terus yang kelima rekapitulasi data Posyandu. Yang keenam data hasil kegiatan Posyandu. Ini di format yang keenam. Revisi SIP ini di tahun 2019 kita sudah ada surat edarannya juga bahwa kita EPPGBM ini sudah disinkronkan dengan SIP. Juga kebutuhan data scorecard stunting juga menjadi data yang terpadu, alat yang dipakai untuk tinggi badan. Nah, ini juga perlu ada surat edaran karena kemarin dengan adanya stunting ini ternyata dari Kemendes yaitu tiba-tiba ada tikar kalau istilah tempat kami tikar stunting, ada tikar pertumbuhan ya namanya. Tapi itu ternyata mereka desa itu heboh, semua harus ada gitu kan. Sampai tanya belinya di mana, bahkan ada online gitu ya di kan. Ternyata alat itu saya kaget juga loh kok harus pakai itu. Ternyata, kita kan yang kita akui kan di WHO kan hanya antropometri. Akhirnya kita ketemu. Jadi ini memang ternyata dari
lembaga dan kementerian vertikal itu ketika di daerah itu tidak segera ditindaklanjuti koordinasi horizontal. Jadi ketika begitu ada tikar stunting, kita sendiri nggak ngerti, tiba-tiba kok semua desa harus ada itu. Kayak sampai saya ketemu sendiri, ini tolong yang dari dinas sosial, ini dari dinas sosial, ini dinas sosial sama dari Kemendes ya. Kalau ini pemberdayaan masyarakat, saya ketemu sendiri karena mereka kenapa harus pakai itu? Kita sepakat bahwa ini sebagai alat deteksi dini aja. Jadi semua nanti dikonversi ke tetap harus yang dipakai antropometri. Nah, ini kita sudah sepakat. Kalau nggak sepakat kemarin ngotot-ngototan ya. Karena apa? Dari yang itu tuh ternyata petugasnya itu background-nya ada teknik sipil, ada ekonomi, ada ini. Nah itu ikut ini kamu bisa nggak ini? Ya kami dilatih seminggu bisa apa? Ini nutrisionis itu sekolahnya lama loh, aku bilang gitu kan. Itu pun masih agak salah-salah aku bilang, apalagi kok ini. Nah, ini kita sepakat bahwa itu karena tikar stunting atau tikar pentumbuhan itu meluntung dikit aja sudah beda. Padahal 0,1 aja sudah berubah, ini stunting sama enggak itu ya, ini agak borderline ada di situ. Ini kita sepakat dan ini sudah ada surat edaran dari Pak Sekda bahwa yang dipakai sebagai alat pengukur resmi ada antropometri, sementara yang tikar stunting tadi, tikar pertumbuhan tadi sebagai deteksi dini. Ini surat edarannya ya, surat edarannya. Jadi kita ada konversi kalau ini ukurnya berapa saya nggak begitu kelihatannya terlalu kecil ya. Jadi kalau ukuran tikar segini ininya jadi seberapa. Ini sudah ditentukan. Ini pencatatan pelaporan surveilan gizi ya. Jadi dari laporan penimbangan dan lain sebagainya tadi ini dikirim ke petugas gizi Penas. Ini yang aplikasi timbang. Aplikasi timbang ini dulu dikembangkan oleh petugas gizi juga yang semua berupa di Excel ya. Semua direplikasi di 21 puskesmas. Kita punya 21 puskesmas ya di Kulon Progo. Ini hasil aplikasi timbang dan kita terima kasih sekali mahasiswanya Bu Titi, Mas Hafid dan Mas Mayan tepuk tangan. Itu yang membantu kami untuk mengelingkan masih malu-malu mereka. Mengelingkan supaya di formatnya itu masuk di dalam ini tinggal ekspor. Jadi enggak entry ulang. Ya, dulu kan masih di entry ulang seperti itu. Ini aplikasi ketimbang dientry oleh puskesmas, rekapannya dikirim ke Google Drive ini dulu ya, lewat kabupaten, divalidasi oleh kabupaten dan dientry ke pusat via aplikasi gizi. Jadi dinas kesehatan yang masih ini ya ngentry. Ini aku tuh masih berat sekali ya. Banyak ternyata petugas gizi itu yang bayangan saya kan masih muda-muda gitu ya, masih muda-muda. Ternyata ini kenapa sih lelet terus gitu ya, lelet terus ternyata ya memang nggak mudah ketika merekap. Ada yang udah masuk, ada yang enggak. Ini tadi siang saya ngecek, ini masih ada juga yang kosong-kosong. Ketika saya minta kirim, ternyata ketika dikirim, loh kok error terus. Ternyata nanti ada masalah apa di gizi. Ini kita 2010 sampai 2013 pakai itu tadi timbang 2014 sampai 2015 ini puskesmas sebagai ini kelihatan ya ini seperti itu. Terus sampai pakai gizi. Baru di 2000 ini pakai gizi yang beberapa kali ini ada versi implementasi EPBGBM kita di Kulon Progo mulai tahun 2018 ya. Karena 2000 ini baru kita sebagai stunting baru kan 2018 masih kita di 2018 terus terang pernah pernah stres sekali karena perpindahan dari versi 2 ke versi 3 setelah di input ternyata hilang ribuan. Jadi ngulang lagi seperti itu. Ini kita ngundang Pak ahlinya Pak Giri datang ke Kulon Progo untuk bagaimana. Habis itu baru bisa ini kan. Dan ini nanti ada kelemahannya di mana nanti kita sampaikan. Nah, ini kita lokus. Jadi waktu itu kita pertama di 2017 akhir kita ada surat bahwa kita ditunjuk sebagai 8 kabupaten dan kota pertama yang ditunjuk sebagai lokus stunting. Ini waktu itu kita matur Pak Bupati ternyata tidak mudah ya mengadvokasi beliau. Kalau kita itu sebagai lokus stunting, berarti kita dulu kerjanya kalian apa? Sekarang, jadi kita dipilih itu sebenarnya bukan karena stuntingnya paling tinggi. Jadi di DIY ini kita nomor 3 sebenarnya. Paling tinggi Gunung Kidul, terus nomor 2 Bantul, baru kita. Tapi ternyata kita dipilih ini karena komitmen Pemdanya yang tinggi. Jadi yang ini memang karena tinggi. Yang ini sebagai kontrol sebetulnya ya waktu itu. Ini di akhir 2017, baru 2018 kita baru diinikan ini pakai penggunaan EPBGBM. Di 2018 ini
ini belum banyak regulasi tentang penanganan stunting itu dari bawah turun ke bawah. Jadi belum ada setelah itu baru turun di 2019. Tapi kita sudah di 2018 ini kita sudah berhasil ini kan untuk RAD juga Perbup tentang percepatan penurunan stunting. Walaupun di 2009 akhirnya kita revisi karena beberapa hal yang sudah banyak yang masuk, tapi ada hal-hal baru yang seperti bagaimana 8 pilarnya, bagaimana ininya dan sebagainya itu belum masuk semua. Ini kita revisi. Enggak apa-apa, kita karena yang awal belum ada contoh, kita sudah berusaha untuk jadi yang pertama. Memang jadi perintis itu agak susah gitu ya, seperti itu. Ini dimulai di Januari 2018, sudah ada NIK dan nomor kakak orang tua. Permasalahannya tidak semua ibu balita membawa kakak ketika di posyandu. Jadi untuk awal-awal ya masih ada yang kosong masih ini. Ada balita yang belum mempunyai NIK ya karena waktu itu untuk kartu anak ya KIA itu belum ya masih sosialisasi. Solusinya pada waktu pertemuan kader desa bla 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 semua harus bawa itu ya dengan NIK itu. Terus ini ya format data entry saya kira semuanya sudah tahu PPDBM. Ini pengentrinya tenaga harian lepas. Waktu nutrisionis terus terang kewalahan karena masih memegang program harus ngentri ini dan sebagainya. Nah ini untung di BOK ada ini walaupun sekarang dipermasalahkan ya kita bisa rekrut tenaga harian dari BOK. Sekarang masih dipermasalahkan ini masalah tenaga ini karena antara Kemenpan dengan Kementerian Kesehatan tapi nggak apa-apa kita tunggu aja yang penting nanti hasilnya kayak apa. Kader posyandu, perawat, bidan, nutrisionis dan sebagainya yang magang di Puskesmas juga dilatih untuk entry BPKP. Ini permasalahannya dengan menggunakan WiFi di Puskesmas yang jaringannya banyak digunakan, akhirnya lemotnya. Ini kadang-kadang buka temuan satu yang muncul galur dua dan sebagainya seperti itu ya. Ini masih awal-awal situ. Pada daerah dengan tidak ada sinyal, waktu itu walaupun kita sekarang udah smart city ya, tadinya masih ada beberapa daerah yang belum masih terkendala dengan jaringan. Ini permasalahan menggunakan offline, ini update-nya aplikasi terakhir harus di backup juga restore, terjadi duplikasi NIK ya yang tidak bisa merestore dan data NIK belum semuanya masuk. Ini permasalahan menggunakan offline. Keluarannya status gizi keluaran ada status gizi hasil pemantauan gizi terakhir, hasil indikator kinerja per bulan masih belum bisa diakses, pemantauan status gizi pada ibu hamil masih dengan IMT. Ini keluarannya, nah ini perkembangan aplikasi, nah ini waktu terjadi kehilangan data ini yang saya tadi ceritakan dari versi 2 ke versi 3 yang ribuan ini yang hilang. Ini sempat stres, akhirnya udah ngulangi lagi ya kita harus sabar seperti itu. Ya sekarang udah ke versi 4. Ini 2019 lah, ini saya nggak kelihatan ya. Ini kita screenshot aja hasilnya seperti ini. Ya, jadi kita masuk di daerah mana? Saya kira semua udah paham kalau PPGPM. Saya tadi makanya saya ingin ceritakan, ketika saya masuk sebagai stakeholder, saya nggak bisa. Saya pikir nanti akan kita sampaikan bagaimana mengimport, mengekspor, tapi ternyata nggak bisa karena sebagai ini kan. Ini balita keluar notifikasi ini ya. Balita tidak diukur tinggi badan menjadi notifikasi di bagian ini. Saya nggak begitu kelihatan ya ini ininya. Jadi remang-remang. Apa di situ kelihatan nggak? Kelihatan. Oh ya, karena mata saya udah tua kali ya. Ya begitu kelihatan. Ini rekap status gizi bulan Januari di 2000 seperti ini. Ini kalau ada puskesmas yang nggak entry ya, ini akan kelihatan sekali. Jadi 0000 kayak gitu. Nah sudah kayak gitu, nanti kita tinggal ternyata tidak mudah untuk mendisiplinkan mereka. Kita punya grup ya, ada grup kayak Rindu KIA itu kita sampaikan ada di situ. Nih seperti ini. Ini identitas balita, ini grafik pertumbuhan BPP Rumah. Saya kira kalau BPGPM tadi juga di Sleman sudah disampaikan juga ya seperti itu. Di hasil pengukuran berat badan, dan ini daftar balita ini sama rekap ya, rekap pemantauan, laporan perkembangan data ini sama. Seperti itu. Untuk data kasus gizi buruk di aplikasi laporan. Ini laporan bulanan kasus gizi buruk di aplikasi laporan dan juga data distribusi vitamin A, SKDN. Nah, ini untuk SKDN selama ini karena dengan adanya ini kadang-kadang akhirnya nggak ada umpan balik ke posyandu. Mestinya sebetulnya siapa sih yang mengkonsumsi SKDN? Selama ini jadi kita hanya petugas gizi sama posyandu, padahal harusnya yang harus wajib tahu tentang perkembangan SKDN itu mestinya orang-orang ini Pak Lurah, terus
ini sendiri, pasien sendiri gitu ya, seperti itu. Harusnya kalau zaman dulu itu kan dipasang di papan pengumuman ya. Nah, mestinya selama ini setelah dengan adanya ini kadang-kadang nggak di-print. Nah, ini yang kemarin dapat masukan dari Prof. Kirman ya dari Jakarta waktu itu dari Gizi ya, Institut Gizi ya. Nah, ini beliau datang ke sana, harusnya ini tetap ditempel hasil SKDN itu yang berupa balok-balok itu ya, harus ditempel di papan pengumuman di Posyandu agar Pak Lurah, Pak Kadus itu tahu perkembangan balita yang ada di sana, yang merah mana, yang ini mana. Dengan adanya aplikasi ini waktu itu terus jadi ini nggak penting, padahal itu sebenarnya penting, umpan baliknya itu ada di situ. Ya. Ini permasalahan ini sama ya tadi ya, aplikasi sering berubah tadi sudah. Ini pada akhir bulan Desember ini, awal bulan Januari ini tidak bisa diakses sehingga kabupaten kesulitan ketika dalam validasi data program gizi. Ini yang kemarin kita sempat 0,000 seperti itu ya. Ini permasalahan kita. Alternatifnya aplikasi timbang sederhana di Puskesmas tetap dilakukan. Jadi kita supaya tidak menghindari kehilangan data, dapat melakukan rekap pemantauan pertumbuhan, memudahkan entry data ketika identitas balita, pengukuran dan sebagainya nanti diimport yang tadi kita sampaikan, memodifikasi aplikasi timbang sederhana agar mempermudah entry di PPPGBM. Modifikasi ini dilakukan pada pertengahan bulan ini ya, tadi kita sampaikan terima kasih sekali Mas Hafid dan Mas Wayan yang membantu format aplikasi timbang disesuaikan. Ini ya dari Puskesmas, desa, Dusun Posyandu seperti ini. Terus aplikasi timbang seperti ini. Jadi aplikasi timbang masing-masing sebulan ya, di per bulan kayak apa ya, seperti itu. Terus nanti tinggal di import ya di sana. Terus nanti baru di-upload. Ya ini contoh aplikasi timbang data yang masuk. Seperti ini, keluarannya per Posyandu, SKDN ya, tidak seperti ini. Dan status gizi dengan indikator itu sama ya, seperti itu. Nah, ini rekap per Posyandu. Ini copy ke PPGBM, ini. Terus materi import seperti ini. Ini sayang. Nah, ini contoh ininya ya. Jadi modelnya kayak gini. Jadi bagaimana cara mengimportnya? Ini ada nanti bisa dilihat di slide-nya ya, seperti itu. Jadi di copy, dicari import dan sebagainya seperti itu. Terus bisa masuk, nanti tinggal terakhir nanti di-upload gitu ya, seperti itu. Nah, ini sudah bisa di-upload di EPPGBM. Jadi memudahkan kita untuk ini. Kesimpulan ini EPPGBM mempermudah dalam pelaksanaan surveillance gizi baik di Posyandu, Puskesmas maupun kabupaten dan pusat ya. Perlu data offline untuk antisipasi jika EPPGBM tidak bisa diakses. Karena EPPGBM ini ya kalau sebenarnya ketika belum semua ini ya kabupaten itu menerapkan, ternyata di luar juga, di luar pulau ya, di luar pulau itu ternyata juga tidak mudah untuk seperti itu. Yang di Jogja aja masih kadang-kadang error, kadang-kadang ini ya seperti itu ya. Perlu kebijakan provinsi dan kabupaten dalam memperlancar pelaksanaan surveillance gizi melalui EPPGBM. Perlu pengembangan EPPGBM untuk mengintegrasikan program gizi dengan program terkait lainnya. Kemarin terkesan bahwa ini gizi ada aplikasi sendiri, KIA ada sendiri, imunisasi ada sendiri, semua pakai gitu ya, lama-lama ladalah gitu ya, seperti warna saking pinginnya. Ini yang kadang-kadang kita yang di pusat itu baru mau kita terapkan tahun ini gitu ya. Tahun ini sudah berubah lagi gitu ya. Jadi sosialisasi kemarin jujur waktu kita juga kan waktu juga untuk KIA ya, kebetulan kita juga diminta untuk ini untuk KIA-nya. Ini ternyata di pusat itu sudah ada aplikasi yang hampir sama dengan punya kita Bumilku ya. Tapi ternyata waktu itu kita belum, ternyata dari pusat itu sudah ada kayak gitu ya. Sampai di ini kan baru mau kita, kadang-kadang ada daerah yang kayak Kulon Progo ini mungkin nggak sabaran gitu ya. Jadi kita ini sendiri gitu ya. Tapi ada yang lain baru di ini kan sana sudah ganti lagi. Jadi ini juga jadi problem di pusat, di kementerian juga. Karena ternyata kenapa sih kayak gitu, kemarin kita diskusinya sama dokter ini. Memang dulu kan setiap kali penganggaran kayak gini kan ternyata donanya besar sekali. Seandainya gitu ya, tidak ego sektor mungkin akan lebih ini. Ternyata ya sekarang kita baru mulai ditata. Nggak tahu nanti tertata ya baru-baru lagi atau enggak ya. Nanti kita tunggu aja seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Mbak Lasdes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk dokter